that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, is there somebody? Halo semua, kami dari Kuat Pacar. Saya Akila Putri Nadia dari presensi 7. Saya Rama Dayani Dia dari presensi 27. Saya Zara Kalisara Desa Saksono dari presensi 35. Saya Keisha Kasimira Maharani Andrevina presensi 15. Saya Kanjama Yuswana absen 17. Saya Aurora Porotan nomor absen 11. Kali ini, kami turut berkesempatan mengunjungi pameran foto Cagar Budaya Kota Surakarta yang merupakan bagian dari rangkaian Solo Heritage Festival 2025. Pameran ini digelar mulai 10 hingga 24 Oktober 2025 oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta bekerjasama dengan Lokananta Blog. Di sini, kami disuguhkan puluhan foto bangunan bersejarah yang menjadi saksi perjalanan arsitektur kota Solo. Mulai dari rumah-rumah tradisional yang indah, kantor-kantor bergaya lawas, fasilitas pendidikan bersejarah, pasar-pasar yang ramai, tempat ibadah sakral, hingga tugu dan taman kota yang menawan. Setiap foto menampilkan detail unik dan kisah yang menarik di balik bangunan-bangunan bersejarah, yang pastinya mengajak kita sebagai pengunjung untuk dapat lebih mengenal serta menghargai kekayaan budaya yang dimiliki Kota Surakarta. Baik, selamat sore semuanya dan selamat sore Kak. Perkenalkan saya dan rekan-rekan saya dari SMA Negeri 1 Surakarta. Nah, tujuan kami mewawancarai Kakak di sini adalah kami ingin mengetahui kesan-pesan Kakak mengenai Lokananta ini. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Kira-kira apa yang membuat Kakak ini tertarik untuk datang ke Lokananta? Pertama yang bikin saya pengen kesini itu lebih pengen mengenal kayak sejarah musik-musik di Indonesia tuh kayak gimana, terus kayak alat-alat musik yang ada di Indonesia dari awal pertama kali musik dikenal sampai sekarang itu kayak gimana gitu sih. Oke. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua nih Kak, first impressionnya Kakak waktu datang ke Lokananta Blog ini? First impressionnya sih ini sih ya, kalau dari luar kan kayak nggak kelihatan. Museumnya tuh ternyata ruangannya tuh ada banyak sendiri-sendiri, kayak ada ruangan perpustakaan tadi, terus kayak ada ruangan proklamasi kayak gitu sih. Oke, kemudian hal baru apa nih yang baru Kakak tahu setelah datang ke Lokananta ini? Sejarah, terutama sih sejarah musik sama alat musik di Indonesia dari awal pertama kali dikenalkan. Terus tadi itu kayak ternyata aku baru tahu kalau proklamasi yang selama ini didengar sama kita itu ternyata bukan yang asli ya. Ternyata itu udah 6 tahun setelah Indonesia merdeka. Terus tadi aku juga lihat perkembangan musik keroncong, terus sama kayak alat-alat musik yang dikenalin gitu sih. Oke, kemudian untuk yang terakhir nih Kak, apa harapan dari Kakak sendiri untuk Lokananta ini ke depannya? Semoga ke depannya Museum Lokananta ini semakin berkembang, terus untuk penikmatnya semakin banyak ya, terutama seniman-seniman musik, biar mereka tuh tahu kayak sejarah musik tuh kayak gimana, terus pengunjungnya semakin rame gitu sih. Selamat sore Kak Tami, sebelumnya perkenalkan kami dari SMA Negeri 1 Surakarta. Sebelumnya perkenalkan saya Kanza dan rekan saya. Nah, di sini kami ingin menanyakan beberapa hal terkait Lokananta, khususnya kepada Mbak Tami selaku tour guide kami ya, gitu. Oke, dimulai dari sebenarnya untuk Lokananta sendiri itu ramainya atau hari-hari ramainya itu di hari apa aja ya? Oke, selamat sore ya teman-teman. Jadi di Lokananta itu biasanya ramai di hari-hari libur seperti hari Sabtu, hari Minggu atau di tanggal libur nasional, tanggal merah gitu. Misalnya di mendekati hari raya Natal, kemudian hari raya Imlek dan lain sebagainya. Gitu. Berarti meskipun di tanggal merah nasional itu tetap operasi atau bagaimana? Tetap operasional, masih berjalan lancar dari jam 10 sampai jam 8 malam. Kemudian biasanya itu pengunjungnya ini tuh dari mana saja ya Kak?
Kalau latar belakang pengunjungnya macam-macam, ada yang dari Semarang, dari Yogyakarta, dari Surabaya, dari Surakarta, Solo, dari Bali juga ada, tapi nggak sebanyak dari yang Surakarta tentu saja. Justru yang lokal itu makin banyak gitu. Meskipun demikian ada juga yang dari mancanegara, kebanyakan itu dari UK, kemudian dari Korea, macam-macam. Nah, untuk pengunjungnya ini tuh dari kalangan apa aja, seperti kami pelajar atau bagaimana? Kalau pengunjungnya rata-rata umum ya. Jadi ada yang, kami kan punya kategorisasi tiket tuh, ada yang pelajar, mahasiswa, sama yang reguler. Jadi kebanyakan reguler. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada reservasi rombongan. Jadi biasanya ada dari mahasiswa universitas tertentu yang datangnya itu barengan, ramean, misal 50 orang atau 100 orang itu juga ada. Dan kepentingannya juga beda-beda. Kalau yang reguler tuh biasanya jalan-jalan, jadi pas hari-hari besar gitu. Tapi kalau yang mahasiswa atau pelajar biasanya di hari-hari kerja gitu, di weekdays. Untuk yang terakhir mungkin dari Kak kami ada pesan-pesan untuk mempromosikan ini Lokananta yang cukup ramai ya Kak di TikTok juga gitu. Iya. Pesan untuk teman-teman, dari Lokananta kita bisa belajar bahwa hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu, kesejarahan, arsip-arsip atau tinggalan masa lalu itu enggak membosankan. Artinya dari Lokananta kita tetap bisa belajar warisan yang sudah terjadi di masa lalu dengan cara yang lebih fun, lebih gembira gitu, dan tidak hanya belajar tapi kita juga bisa memetakan kembali dari yang lalu kira-kira apa yang bisa dibawa di masa kini untuk kemudian diolah, diimplementasikan gitu yang dampaknya bisa dibawa ke masa depan gitu. Dan tentu saja ini nggak hanya peran dari Lokananta, karena juga ini melibatkan peran banyak pihak termasuk teman-teman yang sudah mau datang berkunjung ke Lokananta. Dinantikan yang teman-teman yang lain yang belum datang.